Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan PJJ tentang evaluasi granul. Sebenarnya ini kemarin kita sudah singgung di PPT yang tentang tablet pertama, yang sebelum evaluasi tablet kemarin itu sudah Bapak singgung sedikit tentang granul. Untuk sekarang kita membahas bagaimana cara evaluasi granul tersebut. Oke, langsung saja. Nah, granul itu dibagi menjadi dua, yaitu granul dibagi menjadi dua, yaitu granul kering dan granul basah dulu deh. Yaitu granul basah atau wet granul dan granul kering atau slugging. Nah, asal mulanya tablet, kalau mau suatu zat mau dibentuk tablet kan tinggal serbuk ya. Serbuk dicampur dengan bahan yang lain, zat aktif, zat tambahan yang lain, sehingga langsung dikempa jadi tablet. Nah, serbuk kempa menjadi tablet. Nah, ini prosesnya kempa. Nah, itu kalau serbuknya sifatnya bagus. Sifat alirnya saat masuk ke dalam cetakan ini, serbuk turun dalam cetakan ini, dia mau turun semua. Nah, itu enak, langsung kempa langsung. Tapi saat terjadinya ini sifat alirnya jelek, turun ke bawah itu nggak mau, banyak yang nempel di dinding-dinding sini. Nah, itu serbuk ini nggak bisa langsung dijadikan tablet, dia harus dijadikan granul dulu. Nah, granul di sini ada dua, bisa granul kering atau yang disebut slugging, bisa granul basah. Jadi kita harus memilih. Jadi asal mula munculnya granul itu kenapa, Pak? Karena adanya sifat alir yang jelek. Pasti tuh. Baik granul basah maupun granul kering, pemicu untuk diambilnya ini adalah karena sifat alirnya bahan itu, senyawa aktif itu jelek. Zat aktifnya sifatnya jelek. Nah, saat dimana sifat alir itu jelek, kita harus menjadikan dia granul dulu. Nah, itu ceritanya. Nah, kapan kita memilih granul kering? Saat sifat alirnya jelek, kapan kita memilih granul kering dan granul basah? Kalau di situ dia tidak tahan panas, apanya, Pak? Zat aktifnya. Jika zat aktifnya itu tidak tahan panas, maka granul kering. Tapi kalau tahan panas, maka granul basah. Tahan panas. Nah, ya Pak, kok tahu dia tahan panas atau tidak tahan panas? Lihat morfologinya. Morfologi zat aktif itu ada di buku FI pun ada. Jadi lihat aja, misal salbutamol. Nah, salbutamol itu zat aktifnya itu dia tahan panas atau enggak? Nah, oh tidak. Nah, berarti kalau sifat alirnya jelek, dia dibuat menjadi granul tidak tahan panas, berarti dia menjadi yaitu granul kering. Tapi kalau dia tahan panas dan tahan air, tahan panas dan tahan lembab, dia granul basah. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah ciri khasnya, kompatibilitasnya tinggi, higrokobisnya lenggas. Hidrokobis itu higro itu air, kobis itu tahan. Nah, jadi terhadap airnya itu rendah, penyerapan terhadap airnya itu rendah, cocok terhadap bahan yang tahan panas. Nah yang ini kompatibilitasnya rendah, balikannya higrokobisnya tinggi. Nah,
Kenapa? Dia tidak tahan air, no air langsung diserap. Kayak ini ada air, nggak mau nyerap tabletnya dia, jadi hidrokarbisnya rendah. Nah, tidak tahan terhadap panas. Contohnya ekstrak bawang putih. Nah, ini contohnya. Oke. Terus kalau sudah jadi granul seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya dievaluasi. Nah, langkah evaluasi ada 4 atau 3 nanti kalau nggak salah. Nah, pertama harus diuji. Diuji apanya, Pak? Diuji yang namanya sifat alir. Oh, sebentar. Diuji dulu sifat alirnya. Dengan alat menggunakan apa, Pak? Corong alat ujinya namanya. Corong alat uji waktu alir. Nah, caranya bagaimana? Caranya timbang seksama. Granul itu nanti bentuknya butiran-butiran kayak gitu tuh. Kalau kalian nanti coba browsing di internet itu banyak banget granul. Jadi nek serbuk kan ya kalian udah tahu sendiri, serbuk itu kayak tepung, itu serbuk. Kalau gula pasir, nah itu granul itu seperti kurang lebih itu kayak gula pasir gitu, tapi butirannya lebih besar. Nah, kalau serbuk ya tepung itu. Nah, tapi kalau granul itu butirannya lebih besar seperti gula pasir, itu gambaran kasarnya seperti itu. Oke, caranya bagaimana? Timbang seksama. Sesama itu gimana, Pak? Ya timbang kurang lebih, bahasa Jawane seperti itu. Kurang lebih 25 gram granul. Nah, tempatkan pada corong alat. Nah, uji waktu alir dalam keadaan tertutup. Nah, buka penutupnya, biarkan granul mengalir. Catat waktunya, gunakan stopwatch, lakukan 3 kali. Untuk memastikan syaratnya, dari 100 gram granul, 100 gram, waktu alirnya tidak boleh lebih dari 10 detik. Atau kurang dari 10 gram per detik. Nah, artinya bagaimana, Pak? Ini persyaratan umum. Nah, misal berarti dia harus lolos. Dia kalau kalian menguji 100 gram itu tidak boleh lebih dari 10 detik. Nah, misal ini kalian uji ternyata dapat 5 detik. Lolos nggak? Lolos nggak? Nah, kita uji dulu. Nah, ini per 10 gramnya kan 100 gram itu 10 detik. Nah, kalau ini tak coret berarti 10 gram itu harus 1 detik. Ya kan? Betul nggak? Nah, kalau kanan dicoret, kiri harus dicoret. Nah, 10 gram itu 1 detik. Artinya 1 detik itu harus 10 gram. Atau boleh dibalik seperti ini. Nah, kalau 25 detik 25 gram itu berapa detik? 10 itu 1 detik, 20 2 detik, 25 berarti 2,5 detik. Nah, lolos gak ini? Nah, berarti uji granul tidak lolos, gagal. Nah, caranya seperti itu ngitungnya. Paham? Nah, nanti misal ini ternyata diuji adalah ditimbang 50 gram misal ya, kita lakukan kita hitung lagi, ternyata dia hasilnya adalah 6 detik. Lolos enggak? Nah, hitung lagi, 100 gram itu harus 10 detik. Coret berarti 10 gram harus 1 detik, 20 gram 2 detik, 30 gram 3 detik, 40 gram 4 detik, 50 gram 5 detik. Nah, ini 6 detik berarti tidak lolos. Paham? Jadi itu cara ngitung sifat alir. Nah, ini alatnya itu seperti ini. Ini yang manual, ini tutupnya. Tuh. Nah, jadi alatnya itu seperti ini. Granulnya nanti taruh sini semua. Nah, udah masukkan semua aja granulnya. Nah,
dibuat butiran-butiran kayak gampangannya itu ya kayak itulah apa namanya, gula. Nah nanti siapkan stop buat. Nah ketika ini dijabut ke sana, nah dijabut arah ke sana, ini kan tutupnya ini seret. Nah ini jangan lupa ini dikasih ada yang namanya kayak lepek kayak gitu. Lepek itu wadah lah untuk nampung hasil dari keluaran yang ini nanti. Nah kasih alat di sini, ada nanti alatnya khusus. Nah seperti cawe lah. Nah nanti ditaruh terus ini nanti akan turun ceret. Nah hitung berapa detik itu turunnya sampai habis. Nah setelah sampai habis turun, nah hitung berapa detik. Nah kalau yang ini sih langsung alatnya sendiri yang ini yang otomatis, jadi nanti alatnya sendiri yang ngitung, ini ada detikannya. Nah, tapi nah ini manual, jadinya yuk kalian yang ngitung. Nah caranya bagaimana? Nah ini granul. Nah granul itu seperti ini, jadi butirannya itu lebih besar. Ditimbang berapa tadi ditimbangnya? 25 gram seksama. Masukkan ke sini semua. Siapkan stopwatch, tarik. Stopwatch dinyalakan. Ditarik sama stopwatch dinyalakan bareng. Jadi ada 2 orang. Ini ada penampungnya di sini. Nah, seret. Nah, ini juga tek. Nah, jadi nanti sama. Kesimpulannya harus 100 gram itu harus 10 detik. Itu kesimpulan pasti kalau pengen lolos uji. Kalau lebih dari itu tidak lolos uji. Oke. Berikutnya ada kadar lembab. Nah, di kadar lembab itu ya menguji apa? Ya menguji kelembapan. Nah, caranya bagaimana? Timbang seksama 5 gram granul, panaskan dalam lemari pengering sampai bobot konstan 10. Nah, sampai bobotnya konstan. Nah, suhunya berapa lemari pengeringnya? Suhunya adalah 105 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, cara ngitungnya bagaimana, Pak? Kayak kemarin kan sudah ada rumus ini. Bobot awal, jadi timbang dulu kan 5 gram dikurangi hasil setelah ini. Nah, setelah kalian panaskan selama dengan suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam, bobotnya menjadi berapa? Misal menjadi 4,2. Nah, ini menjadi 4,2. Ya udah, berarti dibagi 4,2 per 5 kali 100. Nah, 100% kan. Coret berarti 2. 10 kan 2 tambahin 0 ini kan berarti 20. Nah, 5 dikurangi 4,5 0,8 kali 20, nilai coret sama dengan 16%. Syaratnya berapa? Syaratnya 2-4%, berarti tidak lolos kadar lembab. Nah, jika lolos itu 2-4 persyaratannya. Nah, alatnya ini pengering itu, lemari pengeringnya seperti ini biar bisa diatur ini suhunya nanti. Nah, karena suhunya sangat panas seperti oven, Pak. Iya. Nah, ini caranya. Jadi ini granul awal kalian timbang dulu 5 gram, masukkan lemari pengering. Tadi suhunya berapa? Yaitu 105 derajat sampai 2 selama 2 jam. Sampai ini kering lagi, timbang lagi. Nah, hasil timbangan ini dikurangi hasil timbangan ini dibagi timbangan ini. Nah, kali 100. Kalau hasil kadarnya itu segini, masuk rentang. Nah, terus ada yang namanya kompresibilitas. Nah, kalau kompresibilitas itu alatnya namanya jolting volumeter. Caranya timbang sesama 29,5 gram granul. Yo nek ndak yo 30 gram lah. Masukkan ke dalam gelas ukur. Gelas ukur yang
apa namanya 50 mili. Oh, yang 100 mili. Gelas ukur yang 100 mili. Masukkan gelas ukur 100 mili. Nah, dengan jumlah gram ini biasanya mbok masukkan itu dia akan nanti jatuh di ya, penuh sampai di sini itu 50 mili. Nah, jadi terus hitung 100 ketukan. Dek dek gedok digedok. Nah, jadi dihitung dek dek sampai 100, hitung 100 ketukan. Nah, catat volume konstan setelah tidak bergerak. Nah, ngono wis mudun terus kan 50 ibu gedok-gedok terus kan dia akan mudun ini nanti. Nah, mudun nanti sampai berapa misal. Nah, sampai sini misal ini mbok gedok terus sampai 100 ketukan kok gak berubah. Wis ajek nang kene ae. Nah, itu namanya konstan. Nah, jadi jika persen pemampatan kurang dari 20, kelarutan fabrikasi akan tercapai. Lah rumusnya gimana, Pak? Ya seperti tadi. Pertama, volume pertama berapa? 50 misal. Terus hasil akhirnya setelah gedok-gedok ternyata 48. Nah, wis berarti 50 per 48 dibagi 50 kali 100. Coret-coret 2. Berarti terus ini 50 dikurangi 48, 22 kali 2 sama dengan 4%. Berarti memenuhi. Jadi seperti itu. Nah, rumusnya sama kan? Berat awal volume awal kurang volume akhir dibagi volume awal. Alatnya seperti ini. Jadi ini gelas ukur. Jadi nanti itu alatnya ini naik turun kayak gitu. Jadi kayak wong gedok-gedok kayak gitu. Jadi ini jedok terus sampai 100 ketukan. Nah, nanti ini kan buat set 100 ketukan. Jadi dia jeduk sampai 100 ketukan. Nah, caranya seperti ini. Timbang 39,5 tambah 29,5 masukkan sini biasanya 50 mili biasanya kalau tepat nanti. Nah, kalau enggak, Pak. Nah, kalau enggak ya sesuaikan berapa volume awal. Enggak harus 100, enggak harus 50 toh, Pak? Enggak. Nah, terus ada yang namanya distribusi ukuran partikel menggunakan alat shaker. Alatnya susah sebutannya. Oke, caranya timbang 100 gram. Letakkan di atas ayakan telah tersusun dan ditara. Mulai dari ayakan terbesar, mesnya 20. Mes terkecil 100. Nah, Pak, semakin ingat ayakan itu semakin besar angkanya berarti semakin kecil lubangnya. Kenapa? Artinya mes 100 itu dalam 1 inci itu ada 100 lubang. Nah, hitung berarti berapa kecilnya itu. Tapi kalau mes 20 dalam 1 inci hanya ada 20 lubang. Akan berarti lebih besar toh. Nah, intinya seperti itu. Pada alat shaker setelah pengujian selesai masing-masing ayakan ditimbang. Kembali dihitung distribusi granul tiap ayakannya. Nah, ini ayakannya, ini kan ayakan ini. Nah, ini kan ayakan. Nah, ayakannya kan khusus. Ini ayakan nomor itu tadi. Nah, sesuaikan nomornya tadi. Nah, nanti di sini setiap ini timbang, ini timbang. Pak, tadi kan nomor ayakannya ada 2 tok, Pak. Ya. Jadi nanti di sini tinggal ini apa namanya? Hanya ada 2. Ini nanti kan ini di sini ada yang nomor 20, ini nomor 100, nomor 20, nomor 100, nomor 20, nomor 100. Tapi nanti yang 100 itu jadikan 100, yang 20 jadikan 120. Tinggal diayak. Nah, ini nanti rumusnya apa? Sama. Nah, ini rumusnya. Jika distribusi partikelnya mesnya ini, oh maaf, Bapak salah
salah ngomong, Bapak ulang. Nah, di sini lihat. Nah, ini tuh ayakannya nomor 20, 40, terus 60, 80, terakhir ini adalah 100. Nah, ditimbang masing-masing nanti. Nah, kalau di mes 20 itu ada berapa persen? Caranya Pak, ngitungnya bagaimana? Nah, caranya kan tadi yang buat timbang berapa? 100 toh. Nah, misal di 20 ini 100 gram toh. 100 gram toh. Nah, caranya ya gampang. Tinggal yang di 20 ini tadi ada berapa gram. Misal yang di 20 ini ada 10 gram Pak ternyata. Berarti 10 per 100 kali 100 ceret berarti 10%. Masuk. Harusnya kurang dari ini kan. Nah, misal di bawah di sini ternyata ada 20 gram. Jadi per 100 kali 100 sama dengan 20%. Masuk. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti di mana ya kan ya. Nah, oke, selesai. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.